Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab soal SKD CPNS yang merupakan bocoran dari teman-teman yang sudah melakukan ujian CPNS teman-teman ya. Nah sekarang seperti apa soalnya, kita langsung saja menjawabnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Untuk soal yang pertama ini merupakan soal jenis TIU ya. Untuk soal SKD CPNS, dimana untuk soalnya yaitu 5 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 12 hari. Jika proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 8 hari, berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar proyek selesai tepat waktu? Nah, di sini teman-teman semuanya, untuk berapa banyak pekerja tambahan berarti di sini yang dibutuhkan berapa banyak tambahan ketika kita ingin menyelesaikan selama waktu 8 hari dari 5 orang pekerja teman-teman ya. Jadi 5 orang pekerja ini kita akan tambahkan. Oleh karena itu kita harus mencari dulu berapa total pekerja yang dibutuhkan dalam waktu 8 hari ya. Nah sekarang untuk jenis soal seperti ini kita bisa menggunakan trik perbandingan berbalik nilai teman-teman ya. Tapi teman-teman semuanya jangan sampai salah ya, membedakan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai itu tepat kita gunakan pada contoh kasus seperti ini teman-teman ya, tentang banyaknya pekerjaan yang dibutuhkan, kemudian lama pekerjaan ya, itu intinya berbicara tentang waktu teman-teman ya. Oleh karena itu untuk persamaannya trik perbandingan berbalik nilai bisa kita gunakan X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi Y1. Nah ini untuk rumus perbandingan berbalik nilai. Apa beda rumus dengan perbandingan senilai? Teman-teman bisa langsung bedakan ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, untuk persamaan X1 dibagi X2 maka Y1 dibagi dengan Y2. Jadi perbedaannya hanya di posisi Y nya teman-teman ya. Untuk lebih mudahnya teman-teman bisa memahami persamaannya. Nah sekarang kita langsung kerjakan. Kita tentukan dulu variabel-variabel yang terdapat pada soalnya teman-teman ya. Nah di sini ada 5 orang pekerja. Nah 5 orang pekerja ini kita definisikan sebagai X1 ya teman-teman ya. Nah kemudian untuk nilai Y1-nya, untuk nilai Y1-nya kan di sini diselesaikan selama 12 hari ya. Berarti nilai Y1-nya itu 12 hari. Kemudian nilai X2. Nah di sini nilai X2-nya yang akan kita cari teman-teman, karena pada soalnya tidak ditemukan ya variabel yang menunjukkan untuk nilai X2 atau berapa pekerja dalam yang diselesaikan dalam waktu 8 hari ya. Berarti X2 yang harus kita cari. Kemudian ya untuk lama pekerjaannya dengan total pekerja sebanyak X2 itu kita gunakan variabel Y2 yaitu sebanyak 8 hari ya. Nah karena di sini berapa banyak pekerja tambahan yang diperlukan ya, maka kita buat lagi sebuah variabel atau persamaan yaitu Z ya. Di mana nilai Z itu X2 ya, total pekerja yang kita munculkan atau pekerja yang dibutuhkan sebanyak 8 hari dikurang dengan total pekerja selama 12 hari atau X1. Jadi ini nanti yang akan kita cari teman-teman ya, yaitu nilai Z-nya. Nah sekarang kita gunakan dulu untuk persamaan perbandingan berbalik nilai ya, dimana X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi Y1. Nah untuk nilai X1-nya ini adalah 5 ya, kemudian nilai X2, kemudian untuk nilai Y2-nya sebesar 8 hari dan nilai Y1-nya itu sebesar 12 hari. Nah, sekarang kita langsung kali silang saja teman-teman ya. Nah, kalau ada tanda sama dengan di sini berarti kita kali silang ya. Jadi saling menyeberang ya. 12 kali 5 ya, 12 kali 5 sama dengan 8 dikali X2. Nah, sekarang kita putar posisinya. Yang ini yang di ruas kanan pindah ke sebelah kiri ya, kemudian yang dari ruas kiri pindah ke sebelah kanan ya. Jadi semua ikut berpindah kalau pindahnya secara keseluruhan teman-teman ya. Nah itu berarti 8 dikali X2 sama dengan 12 dikali 5. Nah kita langsung kalkulasi nilainya, dimana di sini X2 12 kali 5 itu 60 ya. Nah 8 ini pindah ke sebelah ya, seruas kanan menjadi bilangan penyebut, berarti 60 dibagi 8. 60 dibagi 8 itu
maka nilainya adalah 7,5. Nah, di sini 7,5 ini kita bisa lakukan pembulatan teman-teman ya. Karena di sini nilainya 5, maka kemudian kita bisa bulatkan menjadi 8 ya teman-teman ya. Nah, berarti ada 8 pekerja yang kemudian dibutuhkan dalam menyelesaikan waktu selama 8 hari ya, 8 hari. Nah, sekarang karena yang ditanyakan di sini adalah banyak pekerja tambahan, itu berarti nilai Z yang akan kita cari. Nah, di sini untuk nilai Z-nya X2-nya yaitu 8 dikurang X1-nya itu sebanyak 5 ya. Kemudian untuk nilai Z-nya 8 dikurang 5 yaitu 3 teman-teman ya. Nah, 3 pekerja itu berarti jawabannya bagian C. Pertanyaannya kenapa bukan 7? Kalaupun kita gunakan 7 pekerja, 7 dikurang 5 itu nilainya 2. Sedangkan di sini tidak dapatkan jawaban 2 pekerja teman-teman ya. Jadi di sini jawaban yang benar adalah bagian C. Selanjutnya untuk soal yang kedua masih berkaitan dengan TIU untuk soal yang kedua, di mana untuk soalnya di sini yaitu ada sebuah tabel, di mana tabel ini tentu saja teman-teman harus bisa menafsirkan ya, harus teman-teman bisa menafsirkan untuk bagian tabelnya. Pada tabel tersebut dijelaskan ada sebuah perusahaan, ada beberapa perusahaan ya, ada beberapa perusahaan yang tentu saja memiliki nilai-nilai persen ya, bilangan persen. Nah, sekarang pertanyaannya perusahaan manakah yang memiliki pertumbuhan pendapatan paling konsisten selama 3 tahun? Nah, konsisten itu maksudnya dia pertumbuhannya bertahan ya. Semisal kelipatan dia dalam 1 tahun naik 3%, 1 tahun berikutnya 3% lagi. Jadi konsisten itu bertahan ya, nilainya sama. Nah, karena di sini bicara tentang pendapatan berarti pendapatannya sama teman-teman ya. Nah, sekarang kita pilah-pilah yang dari mulai PT Alfa, di mana di sini 10% ya. 10% ke 15 berarti 5% ya. 15 ke 20% berarti 5% juga. Berarti ini konsisten pada angka 5% untuk pendapatannya. Selanjutnya 5 ke 8 itu 3. Kemudian 8 ke 12 itu 4. Berarti ini tidak konsisten ya. Kemudian PT Gamma 12, 14, 12 tambah 2, 14. 14 tambah 4 berarti di sini tidak konsisten juga. Ya, kemudian 9 ke 11 berarti 2 ya, 2%. Kemudian 11 ke 13 itu 2 juga, berarti konsisten di 2%. Kemudian 7%, 10%, 7 ke 10 berarti 3. Kemudian 10 ke 15 ini tidak konsisten. Nah, di sini pertumbuhannya yang konsisten adalah 5% dan 2%. Tapi karena yang paling besar ya, yang paling besar yaitu 5%, maka tentu saja jawabannya adalah bagian A, yaitu PT Alfa. Nah, baiklah teman-teman semuanya, itulah untuk jawaban soal yang kedua. Sekarang kita beralih pada soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini masih bicara tentang soal TIU CPNS, di mana di sini kita ingin membandingkan nilai 2A dan 3B. Nah, sekarang ini ada variabel X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4, dan ada persamaan di mana A sama dengan 6X tambah 2 dan B 4Y dikurang 3. Nah, sekarang nilai X1, nilai X-nya ini dan nilai Y-nya ini kita akan substitusi masuk teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nilai A-nya, di mana nilai A-nya ini A sama dengan 6X ditambah 2. Nah, sekarang untuk 6X, X-nya itu 1 ya. Berarti 6 kali 1, 6 ditambah 2, maka nilai A-nya sama dengan 8. Kemudian kita cari nilai B, 4Y dikurang 3 ya. Berarti 4 dikali 4 ya. 4 dikali 4 dikurang 3. Berarti 4 kali 4, 16. Dikurang 3 yaitu nilainya 13 teman-teman ya. Nilainya 13. Nah, karena di sini kita ingin membandingkan nilai 2A dengan 3B ya. Itu berarti kita cari 2 dikali A itu 8 ya. 2 kali A 2 berarti 2 A itu 2 kali 8 ya, berarti 16. Dan kemudian nilai B itu 3B, berarti 3 dikali 13 ya. 3 dikali 13 berarti 39. Itu berarti 2A ini kurang
kurang dari 3B ya. Kurang dari 3B atau 3B itu lebih daripada 2A ya. Karena nilai 16 ini lebih kecil daripada 39. Nah, kalau kita lihat jawabannya, ternyata di sini jawabannya adalah bagian C. Nah, itulah jawaban untuk soal yang ketiga. Sekarang kita beralih pada soal yang keempat. Di sini bicara tentang silogisme, teman-teman ya, untuk masih jenis soal TIU CPNS. Nah, untuk soal yang keempat ini yaitu premis satunya yaitu semua dokter adalah orang yang terdidik. Premis yang kedua, beberapa orang terdidik adalah penulis. Nah, di sini kalau ada premis yang pertama ya, ini ada kata semua, kemudian premis yang kedua ada kata beberapa, maka untuk konklusinya itu harus juga menuliskan kata beberapa, teman-teman ya. Jadi seperti itu triknya. Nah, pada bagian jawabannya hanya bagian B dengan bagian D yang terdapat kata beberapa, teman-teman ya. Nah, sekarang kita kaji secara logika, teman-teman ya. Nah, di sini tentu saja untuk silogisme rumusnya jika P maka Q ya, dan jika Q maka R. Maka di sini konklusinya premisnya jadi P ke R ya. Nah, jika P maka R. Nah, itu berarti beberapa dokter, ini premis P-nya ya, beberapa dokter adalah karena di sini R ya, ini R-nya. Jadi ini orang terdidik adalah Q, dokternya adalah P, dan orang yang terdidik di sini adalah Q ya. Itu berarti beberapa dokter adalah penulis. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah jawaban untuk soal yang keempat. Sekarang kita beralih pada soal yang berikutnya, masih bicara tentang soal TIU CPNS. Nah, di sini untuk soalnya yaitu ya, X sama dengan satu paket bunga A berisi 6 bucket dengan harga 120.000. Untuk Y, satu bucket bunga B dengan harga 30.000. Ditanyakan berapa perbandingan harga 5 bucket bunga dengan 3 bucket bunga B. Berarti 5A ya dibanding ya, perbandingannya dengan 3B. Nah, sekarang kita cari dulu berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, di sini dari informasi yang kita peroleh, satu paket bunga A berisi 6 bucket ya, berisi 6 bucket. Berarti di sini karena yang dicari adalah bucketnya saja, berapa per bucket, berarti ya 6 bucket itu harganya 120.000 ya. Berarti 6A ya, 6A sama dengan 120.000 ya, 120.000. Nah, sekarang kita cari per bucketnya ya. Berarti 120.000 dibagi dengan 6. Nah, 120.000 dibagi 6 ya, maka nilainya adalah Rp20.000. Jadi per bucketnya ya untuk paket bunga A sebesar 20.000 ya. Nah, jadi di sini untuk nilai A-nya kita dapatkan 20.000. Nah, dan sekarang untuk nilai B-nya, satu bucket bunga B dengan harga 30.000 ya, satu bucket. Nah, ini sudah dijelaskan, berarti paket B ya, satu bucket bunga B ya, yaitu senilai Rp30.000. Nah, sekarang kita cari perbandingannya. Untuk perbandingannya di sini kan 5A banding 3B ya. Berarti 5 dikali 20.000 dibandingkan ya, banding dengan 3 kali 30.000 ya. Nah, sekarang kita langsung buat perbandingannya, teman-teman ya. Kita hapus saja ini nolnya di sini, ini juga kita hapus. Berarti sisa 5 kali 2 yaitu 10 banding 3 dikali 3 yaitu 9. Nah, berarti jawabannya adalah di sini sebenarnya ini bisa kita jadikan patokan juga ya, tetapi yang lebih disederhanakan paling kecil nilainya adalah bagian B. Jadi jawabannya adalah bagian
B, yaitu 10:9. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan, teman-teman ya. Ini merupakan soal tes wawasan kebangsaan di mana seorang ya konten kreator membuat konten mandi lumpur dengan melibatkan orang tua dan lansia. Konten ini menjadi viral dan menghasilkan banyak uang bagi kreator. Namun banyak pihak yang mengkritik konten ini ya dianggap mengeksploitasi kemanusiaan dan lansia. Manakah pernyataan paling tepat menggambarkan pelanggaran sila Pancasila ya? Nah, tentu saja untuk untuk Pancasila itu sendiri ya, dari sila yang pertama dengan sila yang kedua, kita harus hubungkan dengan yang bagian di mana ada di sini indikasi bahwasanya mengeksploitasi. Kata mengeksploitasi itu berarti mengatasnamakan atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi ya dibandingkan kepentingan umum ya. Nah, kalau kita lihat di sini bagian dari mengeksploitasi ya berarti bicara tentang ekonomi ya, bicara tentang ekonomi. Nah, kalau kita lihat jawabannya, kreator menunjukkan sikap individualisme yang tinggi karena tentu saja ini tidak ada hubungannya ya. Tidak ada hubungannya kalau bicara tentang kasus yang memanfaatkan para orang tua dan lansia ya. Kemudian bagian B, kreator telah melanggar hak asasi manusia dengan mengeksploitasi orang tua dan lansia. Tentu saja bagian dari hak asasi manusia ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan para orang tua dan lansia yang kemudian terlibat untuk mencari uang ya. Karena memang secara kasus para orang tua dan lansia ini mengharapkan adanya ekonomi juga, teman-teman ya. Nah, itu berarti ini bukan bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, bagian C, kreator telah mengutamakan kepentingan ekonomi di atas nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentu saja di sini berhubungan tentang sila Pancasila ya. Jadi intinya adalah kuncinya di sini yang berhubungan tentang sila Pancasila, berarti kita harus mencari jawaban yang berkaitan dengan sila pada Pancasila itu, teman-teman ya. Nah, di sini ada kata nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ya, berarti ini ada hubungannya dengan Pancasila. Berarti untuk jawaban C ya kita anggap benar. Kemudian bagian D, dengan mengeksploitasi orang tua dan lansia, kreator tersebut telah mencederai harkat dan martabat manusia. Tentu saja ini benar, tetapi tidak ada hubungannya dengan sila Pancasila, teman-teman ya. Apalagi dengan bagian E, dengan mempertontonkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan tersebut telah merusak tatanan sosial. Tentu saja hal yang tidak sopan ya bukan bagian dari konten tersebut ya, karena masih bagian dari kesopanan ketika hanya sekedar mandi lumpur. Berarti jawaban yang benar adalah bagian C. Jadi itulah contoh soal tes wawasan kebangsaan. Nah, kita beralih pada soal yang berikutnya. Dalam pidato pembukaan sidang BPUPKI, Supomo berkata pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Namun dalam surat kabar ke teman dekatnya, Supomo menyatakan kekhawatiran potensi konflik antar agama di Indonesia. Maka perlu ada keputusan sulit yang tidak populer demi kepentingan negara. Apakah sikap integritas Supomo dalam menghadapi tantangan dalam merumuskan dasar negara? Nah, bicara tentang sikap integritas berarti dia mengambil resiko ya, perbuatan yang mengambil resiko untuk bagaimana keselamatan ya, keselamatan bangsa. Ya, itu berarti kita cari tentang yang berhubungan dengan integritas, yang berarti harus menerima segala resiko. Nah, sekarang untuk jawaban A, seorang pemimpin harus selalu tegas dan tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Tentu saja ini benar ya, kita tidak boleh ragu, tetapi tidak ada kaitannya dengan integritas. Kemudian bagian B, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan yang tidak populer demi kepentingan jangka panjang. Nah, inilah jawaban yang tepat ya, bicara tentang integritas. Dia mengambil keputusan yang tentu saja tidak menguntungkan bagi dirinya, supaya betul-betul ada manfaat secara jangka panjang ya. Nah, ini bagian dari sikap integritas seorang pemimpin.
Kemudian bagian C, seorang pemimpin harus selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Tentu saja ini benar, tapi tidak menjadi bagian dari sikap integritas seorang pemimpin. Kemudian bagian D, seorang pemimpin dapat mencari jalan tengah antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Betul, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan sikap integritas. Kemudian bagian E, seorang pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan dan kelompok. Betul, tapi tidak bagian dari sikap integritas. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya, soal berikutnya di sini, di sebuah rapat penting, pimpinan perusahaan menyampaikan rencana pengembangan proyek besar yang akan dimulai tahun depan. Proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meraih pangsa pasar yang lebih luas. Seluruh peserta rapat yang terdiri dari manajer divisi mengajukan pertanyaan yang mendetail tentang langkah-langkah implementasi, namun pimpinan menjelaskan bahwa rincian teknis masih dalam tahap penyusunan tim khusus yang baru dibentuk. Nah, berdasarkan paragraf di atas, tentukan inti kalimat dari kalimat terakhir. Nah, tentu saja untuk jenis soal seperti ini, teman-teman bisa langsung menggunakan trik. Teman-teman harus membaca dulu apa yang menjadi pertanyaannya. Nah, kalau dikatakan inti kalimat dari kalimat terakhir, ya, berarti ini bicara tentang yang ini ya, pimpinan menjelaskan bahwa rincian teknis masih dalam tahap penyusunan oleh tim khusus yang baru dibentuk. Berarti jawabannya di sini adalah pimpinan menjelaskan bahwa rincian teknis masih dalam tahap penyusunan. Nah, pimpinan menjelaskan rincian teknis tentu saja tidak ada masih kurang lengkap. Pimpinan menjelaskan tim khusus yang tentu saja masih kurang lengkap. Kemudian bagian C, rincian teknis masih dalam tahap penyusunan. Jadi ini adalah yang lengkapnya, yang istilahnya inilah inti kalimatnya teman-teman ya. Jadi rincian teknis masih dalam tahap penyusunan. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan, pimpinan menjelaskan. Nah, kalau dikatakan pimpinan menjelaskan, ini masih bertele-tele teman-teman ya. Intinya adalah rincian teknis masih dalam tahap penyusunan ya. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal berikutnya, rapat evaluasi proyek pembangunan yang berlangsung kemarin banyak membahas banyak hal penting ya. Salah satu poin utama yang dianggap adalah keterlambatan pengiriman material yang dianggap krusial dalam menghambat jalannya proyek. Nah, di sini karena ini berhubungan dengan untuk tes wawasan kebangsaan, bicara tentang konteks paragraf ya. Di mana di sini ada kata krusial ya. Nah, berarti ini istilah dalam KBBI ya. Nah, kata yang sama artinya dengan kita cari sinonimnya. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari sinonimnya. Jadi tidak perlu kita baca secara keseluruhan soalnya ya. Nah, untuk kata krusial pada KBBI ya, itu sama halnya dengan penting. Nah, tentu saja penting itu untuk krusial, berarti jawabannya di sini adalah bagian B ya. Nah, jadi untuk mendesak, genting, darurat itu ada sama semua ya. Nah, berarti di sini jawabannya krusial itu sangat penting, sangat krusial berarti sangat penting. Nah, itu berarti jawabannya B. Selanjutnya soal berikutnya masih pada tes wawasan kebangsaan, di mana di sini soalnya yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional. Pada saat itu para pemuda dari berbagai daerah, suku dan agama bersepakat untuk bersatu dalam satu tanah air, bangsa dan bahasa. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia masa kini yang menyebut, terutama dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan. Dalam konteks masa kini, semangat pemuda dapat diimplementasikan melalui, nah ini bicara tentang Sumpah Pemuda yang tentu saja di mana para pemuda dari berbagai suku, daerah dan agama bersatu dalam satu tanah air, bangsa dan bahasa. Nah, kalau kita lihat jawaban bagian A, menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan terus mengembangkan penggunaannya di dunia internasional. Tentu saja ini merupakan bagian dari yang menjadi semangat Sumpah Pemuda dalam konteks masa kini ya, di mana betul-betul kita gunakan rasa kebanggaan terhadap bahasa yang menjadi pemersatu bangsa ya. Berarti jawaban A ada benarnya. Kemudian bagian B, memperjuangkan hak daerah melalui otonomi khusus. Tentu saja ini adalah bersifat kedaerahan ya. Tentu saja ini tidak benar dalam konteks masa kini bicara tentang semangat Sumpah Pemuda.
Kemudian bagian C, memperkuat pendidikan multikultural di sekolah-sekolah agar generasi muda lebih paham, lebih memahami keberagaman. Tentu saja benar, ya, tetapi tidak berhubungan dengan semangat Sumpah Pemuda yang betul-betul ingin menyatukan dari segi bahasa, bangsa, ya, dan tanah air. Ya, berarti jawabannya salah, ya. Kemudian bagian D, mendorong penggunaan bahasa daerah di forum-forum internasional untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Ini hanya sekedar memperkenalkan, ya, berarti salah ini teman-teman, ya. Bukan karena ingin betul-betul karena bangga, tapi karena ini hanya sekedar memperkenalkan. Memperkenalkan belum tentu bangga, ya. Kemudian bagian E, membangun organisasi pemuda lintas negara yang berfokus pada kesetaraan dan keadilan global. Tentu saja ini tidak ada hubungannya tentang kaitannya antara satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Selanjutnya soal berikutnya di sini, dalam konteks pemilu, integritas sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan publik. Salah satu cara untuk menjaga integritas pemilu adalah dengan, nah di sini kata integritas, ya. Nah, bicara tentang integritas berarti bicara tentang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, meskipun betul-betul ada resikonya, teman-teman, ya. Nah, tentu saja ini pada konteks juga tentang bagaimana nilai kejujuran itu bisa terwujud, nilai keadilan tersebut bisa terwujud, ya. Nah, kita lihat jawabannya pada bagian A, mengizinkan pengawasan oleh partai politik untuk semua tahapan pemilu. Tentu saja ini betul, ya. Ada betulnya, kita harus mengizinkan pengawasan, ya. Ada pengawasan, tetapi masih belum bagian dari integritas pemilu, ya. Kemudian bagian B, menerapkan sistem voting yang transparan dan dapat diaudit. Nah, ini bagian dari integritas yang betul-betul ingin menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kejujuran itu. Bahwasanya itu harus transparan dan bisa diaudit atau bisa dicek, ya. Bisa dicek secara langsung. Nah, itu berarti jawabannya bagian B. Kalau bagian C, menggunakan teknologi yang kompleks dengan pelatihan, bagi tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan integritas pemilu. Kemudian bagian D, membatasi akses informasi tentang, tentu saja bukan bagian dari integritas pemilu. Kemudian bagian E, memprioritaskan kecepatan, tentu saja bukan bagian dari integritas pemilu. Jadi jawabannya di sini adalah bagian B. Selanjutnya untuk soal berikutnya, yaitu Indonesia telah berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik dunia melalui beberapa upaya diplomasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam menangani konflik internasional. Jadi ini bicara tentang upaya, ya, upaya untuk menangani konflik internasional. Apa yang harus dilakukan? Di mana tentu saja berperan aktif, ya, untuk menyelesaikan. Nah, tentu saja ada upaya diplomasi. Nah, upaya diplomasi ini tentu saja kalau Indonesia ingin menjadi negara yang mengedepankan diplomasi, maka tentu saja dia harus berani menjadi tuan rumah untuk bagaimana memfasilitasi diplomasi untuk bisa menuju pada perdamaian. Jadi di sini kalau kita lihat jawabannya, kalau untuk mengirimkan pasukan militer ke negara konflik untuk membantu, tentu saja itu menjadi tugas PBB, ya, tugas PBB. Kalau bagian B, menjadi tuan rumah, ini benar, ya, menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk dialog damai. Kemudian memberi semua bentuk bantuan kepada negara, tentu saja ini tidak ada hubungannya untuk bagaimana mewujudkan damai itu, ya, untuk menyelesaikan konflik. Apalagi bagian D, mendorong negara lain untuk mengambil sikap agresif terhadap pihak yang berseteru, tentu saja ini hanya sekedar mengkompor-kompori, ya. Nah, kemudian bagian E, memprioritaskan kepentingan ekonomi di atas penyelesaian konflik. Tentu saja bukan karena ingin kedamaian, tetapi karena hanya sekedar ingin menjaga kepentingan ekonominya, teman-teman. Jadi bagian E salah, sehingga jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya, di suatu daerah di Nusantara terdapat masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Meskipun keragaman ini merupakan kekuatan, namun terkadang dapat memicu konflik. Untuk mencegah konflik di antara masyarakat yang beragam tersebut, langkah yang paling efektif adalah, jadi di sini langkah yang paling efektif untuk mencegah konflik, ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. A, meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi antar umat beragama melalui program pendidikan. Jadi memang untuk upaya pencegahan, ya,
harus kita meningkatkan kesadaran tentang toleransi, teman-teman ya. Jadi jawaban A termasuk benar. Sekarang kita kaji bagian B, membatasi interaksi sosial. Tentu saja ini sudah jelas salah ya, karena kata pembatasan ya. Kemudian bagian C, mengedepankan satu budaya dominan sebagai, tentu saja juga salah kalau satu budaya yang kemudian mendominasi. Kemudian bagian D, mengabaikan perbedaan, dan tentu saja salah kalau kita kaji secara makna pernyataannya ya. Kemudian bagian E, menyebarkan informasi, tentu saja juga sudah salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Selanjutnya soal berikutnya di sini soal TKP, teman-teman, tes kepribadian. Nah, tentu saja pada tes kepribadian itu, nah di sini yang muncul dalam soal pada bocoran soal SKD yang sudah lewat atau sudah dijawab oleh teman-teman yang mengikuti ujian di sini untuk soal TKP-nya. Tentu saja bicara soal TKP, teman-teman harus memahami bahwasanya pada soal tes kepribadian itu ada beberapa trik yang teman-teman harus gunakan ya. Jadi harus berorientasi pada pelayanan publik, memiliki kemampuan kerjasama, kemudian memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan memecahkan masalah, kemudian juga memiliki integritas ya. Nah, pada soal ini kita jawab ya, di mana dalam era digital banyak orang mengalami kesulitan dalam menghadapi masalah teknologi seperti gangguan internet atau kesalahan perangkat. Sikap yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini, nah dikatakan di sini adalah sikap yang paling tepat. Nah, kalau permasalahan mengenai untuk mengatasi permasalahan, berarti kita harus punya kemampuan memecahkan masalah ya, kemampuan memecahkan masalah. Kalau bagian A tentu saja sudah jelas salah karena di situ kata mengabaikan ya. Kemudian bagian B, mencari solusi dengan bertanya kepada teman. Tentu saja ini bagian dari pemecahan masalah. Tapi tentu saja kalau bicara soal TKP itu ada nilai-nilainya setiap jawaban, teman-teman ya. Jadi yang paling tinggi jawabannya adalah 5. Nah, sekarang kita cari yang mana yang paling tinggi jawabannya. Nah, sekarang untuk bagian C, mencari tahu sendiri penyelesaian masalah di internet. Nah, tentu saja ini merupakan gabungan dari bagaimana kemampuan beradaptasi, bagaimana kemampuan memecahkan masalah. Tentu saja dengan mencari tahu sendiri, itu kemampuan memecahkan masalahnya lebih tinggi daripada bagian B. Jadi bagian B kita anggap gugur ya, salah. Kemudian bagian D, membawa ke tempat servis agar segera selesai. Tentu saja juga ini benar, tetapi nilainya kurang. Karena kenapa? Dia harus membawa ke tempat servis, tidak untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Kemudian bagian E juga salah satu bagian dari pemecahan permasalahan, tetapi bukan bagian dari bagaimana sikap seseorang ya dalam mengatasi permasalahan. Yang harus dilakukan adalah mencari tahu sendiri penyelesaiannya di internet ya, atau dimanapun. Intinya di sini adalah orang tersebut atau calon ASN harus betul-betul punya keunggulan dalam memecahkan masalah, teman-teman ya, kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Jadi jawabannya adalah bagian C. Selanjutnya soal berikutnya di sini yaitu sebagai seorang konsultan teknologi informasi, Anda diminta untuk merancang sebuah sistem yang dapat mengatasi tantangan seperti ketidakmerataan konektivitas internet, variasi perangkat yang digunakan oleh siswa, dan kebutuhan untuk memantau kemajuan belajar. Apa solusi terbaik yang Anda usulkan? Karena di sini bicara tentang masalah yaitu ketidakmerataan, maka tentu saja kita harus memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah ya. Nah, kalau bagian A ini mengirimkan buku pelajaran dan materi cetak ke daerah, tentu saja ini apalagi dari pernyataannya serta menghindari penggunaan teknologi digital, tentu saja sudah jelas salah ya. Untuk kata menghindari penggunaan, tentu saja ini sudah jelas salah ya. Berarti tidak ada solusi untuk bagaimana penggunaan teknologi digital pada memang tidak yang daerah yang tidak memiliki konektivitas internet ya. Berarti jawaban bagian A memiliki nilai yang kurang ya. Kemudian bagian B, mengembangkan platform pembelajaran online yang hanya dapat diakses melalui komputer dengan koneksi internet yang cepat. Nah, tentu saja ini tidak memecahkan masalah. Karena apa? Kalau semisal tidak ada internetnya, berarti platform belajar online-nya tidak bisa digunakan ya.
Kemudian bagian C, merancang sistem pembelajaran multimedia ya yang menggabungkan aplikasi online, siaran radio, TV, pendidikan dan modul cetak dengan sinkronisasi data saat koneksi tersedia. Tentu saja ini jawaban yang tepat ya, di mana betul-betul memecahkan masalah dari secara keseluruhannya ya. Jadi ketika siswanya internetnya tidak bagus, maka ada aplikasi online. Ketika kemudian menggunakan perangkat yang lain seperti radio, TV ya, itu tersedia juga untuk pembelajarannya ya. Kemudian ada modul cetaknya ketika memang tidak memiliki gadget ya, maka ada modul cetaknya ya, atau buku pelajarannya. Kemudian ketika ada internet ya, maka ada sinkronisasi data pembelajaran ya saat koneksi tersedia. Berarti jawaban yang paling memiliki nilai yang tinggi adalah bagian C. Kalau bagian D, mendistribusikan tablet yang berisi materi pelajaran digital pada semua siswa. Tentu saja ini kalau hanya sekedar mendistribusikan ya, tentu saja ini jawabannya kurang tepat ya, kurang tepat. Kemudian bagian E, membangun pusat pembelajaran bersama dengan akses internet di setiap desa untuk digunakan secara kolektif. Ya memang di sini kemampuan memecahkan masalahnya ya, untuk bisa menikmati kemampuan kepentingan bersama ya, mengutamakan kepentingan bersama yang tentu saja atau bagian dari kemampuan kerjasama ya, membangun pusat pembelajaran. Tetapi di sini karena bicara tentang ketidakmerataan konektivitas internet, maka ini harus tentu saja dibutuhkan solusi supaya ya ketika pembelajarannya tidak ada internet, maka ada modul cetak. Jadi jawaban yang paling lengkap di sini memiliki nilai yang paling tinggi adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah jawaban untuk soal atau bocoran soal SKD CPNS yang tentu saja sudah dilalui teman-teman CPNS kemarin. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.